Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi ke pertemuan ke-11 ya. Sebenarnya materi ke pertemuan ke-11 itu kita orientasinya lebih untuk memahami komunikasi, psikologi komunikasi di dalam organisasi. Organisasi itu sebetulnya banyak ya. Yang disebut organisasi itu banyak variasinya, tapi yang maksudnya adalah organisasi itu kelompok. Jadi orang berkumpul dan di sana ada struktur, maka itu namanya membentuk sebuah organisasi. Jadi memang ada praktik untuk organizing, mengatur di dalam sebuah kelompok. Tentu saja ada anggota, ada yang diatur dan ada yang mengatur. Selalu ada peran itu. Jadi sebuah kelompok itu walaupun itu sebuah geng mau grup atau kelompok itu hanya beberapa orang, geng yang hanya berisi 4 atau 5 orang itu pun disebut sebagai sebuah kelompok. Dan tentu saja di dalam kelompok itu mau tidak mau selalu ada yang namanya ketua kelompok atau pemimpin kelompok, entah itu dipilih di voting atau hanya diakui. Makanya kalau di dalam kelompok itu selalu ada pemimpin ya, pemimpin de facto dan de jure. Jadi entah dua macam kepemimpinan ini pada satu orang atau pada dua orang. Jadi sehingga kalau pemimpin de facto dan de jurenya berbeda, itu akan selalu ada yang namanya pemimpin yang tertulis, diakui ya, berperan, dan ada juga namanya pemimpin bayangan. Jadi di dalam kelompok itu ada pemimpin yang secara tertulis, nyata, jelas, diakui ya secara resmi, nah itu menjadi ketua kelompoknya. Tapi juga mungkin ada namanya pemimpin bayangan, sehingga seolah-olah jadi pemimpin resminya itu seperti boneka ya, karena ada sutradaranya di belakangnya, dan itu diakui juga oleh kelompoknya. Oke, ya seperti itu. Dan itu sangat berpengaruh dalam psikologi komunikasi orang-orang di dalam kelompok itu. Nah, yang kita bahas pekan ini sebenarnya ya, psikologi kelompok, salah satunya yang saya cermati adalah tentang konformitas. Kalau fungsi leadership itu sudah banyak diulas ya, bagaimana kepemimpinan dalam kelompok, kemudian alur birokrasinya. Kalau di bukunya Pak Merisa kan ada birokrasinya, termasuk juga bagaimana dengan penggunaan alur komunikasi, apakah terpusat, apakah menyebar, ataukah menggunakan beberapa saluran yang nanti mengumpul pada puncaknya. Sehingga maka di sini nanti akan ada yang namanya birokrasi, dan itu tentu saja memainkan proses yang lain, yaitu status atau struktur di dalam kelompok. Jadi namanya pemimpin kelompok itu sangat sedikit. Jadi mungkin satu orang memimpin 50 orang, satu orang memimpin satu negara misalnya. Jadi tidak mungkin yang dipimpin jauh lebih banyak daripada yang memimpin, terbalik ya, seperti itu. Nah, spesifik yang mau saya cermati dalam komunikasi kelompok adalah adanya konformitas, karena ini nanti akan sangat mempengaruhi warna dan dinamika di dalam kelompok. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan kelompok itu bisa beragam ya, bentuknya adalah mereka berkelompok ya, mulai dari geng anak sekolah yang 5-6 orang ya, 4-5-6 orang. Kemudian ada grup mungkin klub motor ya, klub motor. Kemudian termasuk juga mungkin arisan ibu-ibu, arisan PKK, Karang Taruna, apalagi ya, komunitas pesepeda, cyclist, atau komunitas penyuka reptil misalnya, itu juga sebuah grup. Sampai kemudian yang sampai kelompok yang resmi, misalnya sekolah, kantor, kemudian sebuah perusahaan, kemudian organisasi nirlaba, LSM, kemudian instansi pemerintah dan seterusnya, semuanya adalah kelompok. Dan dalam kelompok itu yang saya senang adalah adanya konformitas. Kenapa? Konformitas itu ada ya, sangat dinamis, dan itu sangat mempengaruhi bagaimana interaksi orang-orang dalam kelompok. Jadi apakah konformitas itu? Ya, konformitas sebenarnya adalah proses dalam diri anggota kelompoknya ya.
anggota kelompoknya untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada di dalam kelompok. Jadi proses individu, anggota di dalam kelompoknya menyesuaikan diri dengan grupnya, dengan gengnya, dengan tempatnya bekerja misalnya, dengan organisasinya. Jadi organisasi kayak HMJ, kemudian BEM, DEMA itu termasuk dalam kelompok. Jadi bagaimana individu menyesuaikan dengan perannya, dengan orang-orang di dalam kelompok itu. Nah, itu konformitas. Bentuknya apa saja? Konformitas itu bentuknya macam-macam. Ya, pada intinya adalah usaha si individu, anggota kelompok tadi, untuk dia diakui, eksis, dan berada di dalam kelompoknya. Misalnya seorang karyawan di dalam sebuah perusahaan tempat dia bekerja. Karena tempat bekerjanya masuk pukul 8, maka si karyawan harus menyesuaikan diri supaya bisa mulai bekerja pada pukul 8, tidak pukul 9, pukul 10 dan seterusnya. Kenapa? Dia harus mengkompromikan dirinya supaya sesuai dengan peraturan di dalam perusahaan. Karena yang perlu diketahui adalah setiap kelompok itu pasti punya norma, pasti punya peraturan yang mengikat semua anggotanya. Mengapa begitu? Salah satunya adalah kenapa ada norma. Setiap tempat itu kalau ada banyak orang pasti ada sebuah peraturan. Itu sudah alaminya begitu, sunatullahnya begitu. Kalau ada banyak orang pasti muncul peraturan. Jangankan banyak orang, 5-6 orang aja butuh sebuah peraturan, butuh yang namanya kesepakatan. Kayak gengs anak sekolah misalnya ya, kita akan ketemu setiap hari Jumat untuk nongkrong bareng, maka itu menjadi sebuah kesepakatan, itu mengikat semua anggota di dalam kelompoknya. Akhirnya norma itu pasti ada di dalam kelompoknya. Tujuan adanya norma pertama, untuk membuat kelompok itu teratur, supaya ya membuat kelompok itu enggak setiap anggota seenaknya sendiri, tidak. Bahkan sebuah grup WhatsApp sekalipun biasanya adminnya itu memberikan peraturan-peraturan. Kalau saya ikut grup jual beli gitu itu ada peraturan pertama, nggak boleh posting lebih dari 6 gambar misalnya satu kali. Jadi satu kali sehari, dalam satu hari boleh maksimal berapa gambar. Adminnya selalu kayak gitu. Misalnya dikit saya ikut grup Kudwab, misalnya tentang pendidikan anak, misalnya ada adminnya pasti membuat peraturan, misalnya kalau mau live group harus lapor admin dulu. Jadi admin yang akan mengantar dalam tanda petik mengantar si anggota untuk live. Jadi nggak bisa seenaknya aku nggak bisa nih ikut grup ini, aku mau live langsung live gitu aja. Ada kalau ada salam mau masuk itu harus ada pamitannya dulu, maksudnya gitu. Itu sebuah grup ya, grup WhatsApp misalnya, itu pun ada sebuah peraturan. Jadi untuk mengatur supaya individu-individu anggota dalam kelompok itu mereka punya kesesuaian tindakan dan perilaku, sehingga itu membuat keteraturan itu memudahkan semua orang. Jadi nggak bisa enaknya aja kayak gitu. Kemudian mungkin juga ada peraturan nggak boleh ngomong-ngomong yang sara, yang menimbulkan konflik atau menimbulkan perpecahan misalnya. Seperti itu. Ya, konformitas itu menariknya apa? Menurutnya konformitas itu sangat mengikat karena dorongan individu supaya diterima oleh kelompok. Kenapa penerimaan kelompok itu penting? Ya, seseorang pasti punya niat untuk masuk ke sebuah kelompok. Pasti ada niatnya, pasti ada tujuannya, dan ada motivasi dia untuk berada di dalam kelompok. Pasti ada. Misalnya saya masuk kelompok pengajian supaya saya rajin pengajian biar nggak malas. Maka saya ikut pengajian, masuk grup pengajian supaya tidak malas pengajian. Itu motivasinya. Dan supaya saya tidak dikeluarkan dari pengajian ini, maka saya harus menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Misalnya dress code pengajian adalah warna pink. Warna pink, sebab saya pink ya, misalnya warna pink, maka setiap anggota kelompoknya kalau mau pengajian harus pakai baju warna pink. Nah, kalau saya memutuskan pakai warna kuning, nah nanti teman-teman segrup saya mikir-mikir, wah siapa tuh pakai warna kuning, dia bagian di kelompok kita tuh bukan? Selalu begitu. Jadi kalau mau tampil beda dalam sebuah kelompok, pastikan kelompok itu memang menghargai perbedaan.
Kalau kelompok itu tidak menghargai perbedaan, itu akan menimbulkan kasak-kusuk di sana sehingga membuat anggota yang lain merasa tidak nyaman. Nah, jadi menyesuaikan diri dengan peraturan kelompok itu sangat penting ya, dan ini bisa jadi akan menimbulkan dampak-dampak yang berupa misalnya benar-benar berjuang supaya tetap diterima kelompoknya. Misalnya saya kalau pengajian nggak punya baju pink, jadi gimana dong? Ya saya mungkin akan berusaha mempunyai baju pink, beli baju pink misalnya, jilbabnya yang pink misalnya, kalau tasnya juga yang pink misalnya, jadi kalau ada foto bareng tuh seragam semua misalnya begitu. Jadi sehingga nanti kalau di foto bareng, loh ini ada yang pakai baju kuning, ya baju kuning enaknya taruh mana ya, jangan-jangan baju kuning nggak usah ikut foto ya, kamu nanti bikin kelompok kita jadi aneh fotonya, kan jadi nggak enak ya, merasa tersingkir, yang lain juga merasa harus ini kok nggak seragam ya, disuruh nyingkir deh kayak gitu supaya kita fotonya bagus seragam gitu. Nah lain lagi kalau memang kelompoknya menghargai perbedaan, silahkan tampil beda. Jadi saya juga kadang-kadang mikir ya, kenapa sih kita harus memperlakukan orang nggak mau diperlakukan beda, padahal ketika orang itu tampil beda maka harusnya dia sadar bahwa ketika dia tampil beda maka dia harus terima untuk diperlakukan dengan berbeda. Jadi jangan nggak make sense kan, orang tampil beda tapi nggak mau diperlakukan berbeda. Seperti itu ya, dan mungkin perbedaan itu agak membuat konflik di dalam kelompok dan membuat orang tidak nyaman. Nah supaya situasi atau suasana itu tidak terjadi, maka biasanya admin kelompok di dalam kelompok dalam kelompok apa ya mas? Maksud saya pemimpin dalam kelompok itu biasanya mereka membuat namanya peraturan. Kalau tidak bisa peraturan kita, oke, nggak apa-apa kok kalau live misalnya, nggak apa-apa kok kalau kamu keluar misalnya, karena menyamakan dengan kelompok itu menjadi penting ya. Nah nanti bagaimana kalau kelompok itu bukan kelompok yang mempunyai karakter yang positif, ya maka itu menjadi sebuah masalah sendiri. Bagaimana orang berusaha kok dengan kelompok, berusaha masuk kelompok yang ternyata punya nilai yang negatif. Tentu saja di dalam kelompok nanti akan dalam tanda petik memaksa anggotanya juga untuk berperilaku sebagaimana yang ada di dalam kelompoknya. Itu tuntutan. Jadi kalau kita mungkin pernah mendengar ada geng motor misalnya, kalau mau masuk, nah itu dipelonco dulu, dipukuli, digebuki rame-rame gitu. Nanti udah babak belur, ya kami terima kamu sebagai anggota kelompok kami. Nah itu contoh yang bagaimana mungkin memukuli orang justru dijadikan sebuah norma di dalam kelompok. Kita perlu berpikir ulang dengan kelompok-kelompok yang kok membolehkan orang menyakiti ya. Nah seperti itu. Jadi pastikan jika ingin bergabung dengan kelompok itu adalah kelompok-kelompok yang memberikan nilai positif dan efek positif, karena nantinya kelompok itu akan mewarnai individu bagaimanapun caranya ya. Dan individu kalau mau tetap diterima dalam kelompok bagaimanapun caranya akan berusaha untuk berada di dalam kelompok, apapun syaratnya akan ikut. Pertanyaannya adalah kelompoknya positif atau negatif. Terima kasih, itu untuk materi tentang konformitas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.